secara umum mbok kerja apapun di sini, itu sebenarnya tidak bisa mengandalkan keahlian karena kita itu dari segi tuntutan keahlian sama sekali enggak memenuhi syarat. Apapun itu. Apakah simtoduror, apakah jadi kru ngetrail, misalnya jadi kru adventure. Sebenarnya enggak ada yang pantas jadi kru Alek po jadi Widya Iswara apa pantas? Karena itu untuk menjadi Widya Iswara kan aku biyen zaman jadi guru apa di kalangan dosen-dosen itu harus ditatar sedemikian rupa, dipilih bahasan wis tuwik agak kepilih dadi Widya Iswara kira-kira kurang 2 menit mati gitu. Kaget dadi Widya Iswara. Itu pun membuat acara misalnya kayak penataran, kayak simulasi, kayak macam-macam kayak kemarin yang psikolog yang dibawa Pak Pur, itu pun enggak sebagus yang kita buat. Artinya sebenarnya semua ini kan min fadlillah. Apa yang kita lakukan itu atas anugerah Allah. Ini tuh bukan karena kemampuan kita sama sekali. Ana loh. Alek, Rama, ya semuanya ora pantes dadi. Jadi kru adventure itu kan artinya jadi Widya Iswara loh, yang dikagumi oleh para profesor itu loh. Kok bisa ngono loh. Pendidikan ora cetha Alek iki TK lulus apa ora? Kenapa profesor-profesor ahli pendidikan itu kagum pada apa yang kita lakukan? Itu kan semata-mata min fadlillah, bukan karena kemampuan kita. Jadi karena anugerah Allah saja. Nah, kunci anugerah Allah itu apa toh? Ya, kunci anugerah Allah itu kan ya hati kita itu harus disetel pas, tidak boleh terlalu pede, ya, tidak boleh minder, tawadhu, ngifah, kan itu toh. Kemudian juga tidak boleh merasa pinter, juga tidak boleh merasa bodoh sehingga minder. Jadi pas itu kan tidak mudah. Nah, makanya intinya mong kuwi, mong jiwa kita itu sebenarnya kalau jiwa kita itu kita usahakan untuk apa kuwi jenenge yo relatif bersih, tidak kalau bersih banget yo langsung dadi wali to ya. Relatif bersih lah, tidak terlalu kotor, tidak terlalu ini. Terus ora kesenangan terhadap duniawi ya enggak terlalu. Jadi kita menjadi pada saat kita harus melakukan sesuatu itu kita menjadi orang yang baik, nah jiwa kita. Nah itu baru bisa jalan. Kalau enggak bisa. Kita bikin adventure religius macam enggak bisa. Ora levelnya, ora ono sing level saya aja enggak bisa kayak gitu. Tapi kenapa oleh Allah itu dibuat bisa dan membuat para psikolog maupun para pakar pendidikan ini tercengang-cengang melihat apa yang kita lakukan itu kan artinya semata-mata itu adalah anugerah Allah min fadlillah. Nek cara ilmu yang lebih keren lagi itu semata-mata ilmu illaduni kan itu toh, ilmu laduni. Lah ilmu laduni iki iso ilang, ngono lho. Nek awake dhewe ora ngati-ati, oleh njaga ati, ngono toh. Ya itu meliputi aspek-aspek kedisiplinan rohani, bukan sekedar kedisiplinan jasmani. Kesetiaan, kebersamaan, keberpihakan, sapa kuwi jenenge? Betarepan apa ki nek cara bahasa Arab apa? Betarepan gitu, lali ya nek rukun iman gitu. Jadi sensitivitas itu penting karena toh. Jadi, dan ini kan perlu kita kita olah lagi yang hal-hal seperti ini. Sensitivitas itu ya ora iso diulangke iki mong apa ya misalnya aku weruh Pak Wan iki dislenthek wong ngono otomatis aku marah misalnya gitu. Misalnya Parman didak wong ngono iki aku langsung ngamuk. Nah, itu kan tidak bisa diajarkan. Weruh Parman dicero wong ngono malah tak idak sisan Parman. Lah aku jenenge kejam. Itu lho jiwa korsa. Nah, jiwa korsa yang ada di hati kita, jiwa korsa yang diajarkan kayak baris berbaris kayak omong sikil karo sikil, tangan karo tangan ning atine dhewe-dhewe to. Enggak, dalam komunitas orang beriman jiwa korsa yang dimaksudkan itu ya teman semeneng ati gitu. Jadi enggak bisa, dan itu enggak ada alasan untuk pelanggaran hal seperti itu. Misalnya ngono gitu. Makanya aku ora apa-apa ngoreng-ngoreng kowe iki ora apa-apa wong. Aku ngerti nek kowe iki ora bakal sakit hati ya. Nek kowe nek Pak Kiai nek ngonoke marake lara atiku berarti kowe ora ndek jiwa korsar aku.
Getak-getak. Ora apa-apa wong wis jiwa korsaan. Jenengan penak jiwa korsa bagian getak-getak, kula niku bagian digetak-getak. Nah, itu kayak gitu itu mari kita lebih kembangkan lagi. Ini bagus lagi ini. Nah, nanti kalau sudah kayak begitu itu enak mainnya itu ora sah kokean akon ning wis ngerti, oh ini harus begini. Oh ini harus begini. Nanti kompak loh. Kompak tanpa komando lagi karena ya komandonya itu ada di hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkali-kali saya sampaikan, kita itu biasa saja dikagumi orang, misalnya dari segi akademik, psikolog maupun pakar-pakar pendidikan itu mengagumi sepak terjang yang kita lakukan itu bagi saya itu bukan hal aneh, itu min fadlillah, itu anugerah Allah. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita hanya menjadi gombes. Ya enggak jedak apa-apa Mbok Parman we tak dadekke kru adventure wae iso. Ge tulung Parman iki tarik jadi kru adventure, tok uyuhi pisan ngono ora wis iso to. Dadi to kan. Sebenarnya itu kaya kaya apa kuwi jenenge? Kaya ketularan ilmu laduni lah sebenarnya. Jadi ketika kita sudah merasa, wah aku berarti top, saat itulah kita lagi sebenarnya enggak bisa apa-apa. Nah, jangan sampai kita merasa hebat, merasa berhasil, jangan. Itu semua itu karena Allah min fadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu enggak bisa dikontrol. Yang bisa kontrol cuma saya sebenarnya. Oh iki lagi ngombes. Oh iki agak ngebas. Oh iki agak nerebel iki sing ngerti ya mengketake mengaku ya kan. Niki lah. Nah, itu makanya ora iso kowe ngapusi aku pisan pindho ngapusi iso ning jane aku emang tok-tok ra ngerti. Asline ngerti aku mbok Parman ning ngopo ngerti ta. Meneng wae ketapeti ngono ngerti gak ta. Ngata man. Ya ya ning etok-etok kan aku ra ngerti nek ra kebangetan aku ki ora pura-pura enggak tahu, kura-kura dalam perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu waspadailah hati kita masing-masing. Karena di sini itu pergaulan sufi, suka film. Pergaulan sufi itu enggak bisa diakali oleh siapapun. Nah, ketika kita melakukan kekeliruan, kesalahan, segera minta ampun kepada Allah dan perbaikilah. Dan jangan pernah merasa cukup setelah kita memperbaiki. Karena sebenarnya ketika kita sudah cukup merasa memperbaiki diri, itulah saatnya sebenarnya kita itu kurang apa-apa, kurang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu tarawih. Wedang raman sing tak terangi kabeh man, Parman. Hah? Dong ora? Hah? Apa? Jiwa korsa, kebersamaan. Nah, ini loh. Maka di sini sekali lagi egoisme itu harus ditekan. Jangan ingin menonjol, jangan ingin aku ben ketok, jangan begitu ya. Kita itu bersama-sama wong sekolah langit iki dipirsani para malaikat itu kan kita itu satu. Jadi nek sing siji malah merasa menonjolkan diri macam-macam kok mah dadi wagu, mah dadi rapen. Kita benar-benar bersama. Ya nek main bola ya mbok pintere kok ngopo wae nek ora mau bekerja sama dengan teman, tidak mau saling memahami macam-macam ya pasti kalah. Tapi bahkan permainannya itu sedengan-sedengan ya. Tapi kalau kerjasamanya bagus, saling memahami, saling ini hasilnya pasti menang bagus. Begitu juga antar santri. Antar santri itu saya harapkan ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi kebersamaannya. Ora sah do aleman, ora sah do njaluk alem atau bagi jenenge buatlah sesama santri itu nyaman, ya. Jangan minta perhatian, berilah perhatian, nanti kita akan mendapat perhatian, ya. Nek kita minta perhatian malah repot, ora entuk perhatian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ingat ya di sini itu gitu, nek rumangsa pinter mesti ketok bodhone, ya ta? Wong kok anggere rumangsa pinter, oh ilang pintere nek nang kene ngono kuwi. Kayak gombes-gombes mone kan rumangsa pinter. Lah saiki kan ketok gobloke to. Lah mbiyen pinter kan manut karo komunitas kompak, ngono to. Ketularan
duwe ilmu laduni lah ngeyel tidak setia ya, tidak berjiwa korsa, berkhianat, ya ilmu ladunine dilangi karo Gusti Allah, dadi ketok eli. Biyen rada bagus saiki ketok eli, biyen rada ayu saiki ketok elek. Ilmu ladunine wis ilang,